Kan tidak boleh kita merasa kasihan itu kalau kita berdagang, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi saya melihat gabahnya rusak atau basah atau menjelang rusak, saya tetap beli karena saya kasihan sama petani itu. Jadi rasa kasihan saya itu memang tinggi. Saya gagal. 60 juta itu malah rugi. Apalagi saya ditambahi dengan uang bank. Saya pergi ke bank lagi ambil uang. Ternyata saya rugi, saudara-saudara sekalian. Pada suatu waktu saya kena penyakit pinggang. Penyakit pinggang itu saya berdoa kepada Allah, tidak diterima. Ya Allah, sembuhkan penyakit pinggang saya, tidak sembuh-sembuh. Di samping berdoa itu tentunya saya ke dokter, terus saya ke ramuan-ramuan, minum ramuan-ramuan, dan segala macam cara saya sudah gunakan. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan diterima. Saya berani berdoa karena sudah merasa putus asa. Saya berdoa kepada Tuhan, ternyata sembuh. Sembuh. Jadi itulah sebabnya di video-video saya sebelumnya saya mengatakan iman itu harus terbukti, harus ada buktinya. Jadi sampai hari ini saudara-saudara sekalian, kadang-kadang saya masih berdoa kepada Tuhan Yesus sekalipun saya masih di Islam. Karena saya tahu persis, karena saya tahu bagaimana yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu, laqad kafaral ladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Saya tahu ayat itu. Dan saya tahu pengaplikasiannya. Demikian pula ayat di dalam Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Saya tahu juga itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bahwa siapa ini? Bahwa saya berdoa kepada Tuhan Yesus itu memang ada buktinya, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi yang saya kembali ke pokok bahasan saudara-saudara sekalian. Karena memang ini saya punya judul agak menyinggung perasaannya orang Islam. Ya. Karena saya bandingkan sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang mati. Benda mati. Tetapi bukan berarti bahwa orang-orang Islam yang sujud kepada Ka'bah itu satu kesalahan. Tidak termasuk satu kesalahan. Menurut tentunya Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau kita merujuk kepada Alkitab, Perjanjian Lama dalam hal ini Taurat, itu berhala. Berhala. Jadi kalau untuk orang-orang Yahudi, khususnya dan orang Israel pada umumnya, itu dilarang menyembah seperti itu, dilarang menyembah seperti yang dilakukan umat Islam, sujud kepada bangunan, sangat dilarang. Itu termasuk orang Israel dilarang mengingini istrinya orang. Nah, ingat baik-baik itu bahwa Taurat itu melarang sujud kepada bangunan, melarang mengingini istrinya orang. Terlarang sekali, sangat terlarang. Sedangkan di Al-Quran dibolehkan. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, wahai, yang maksudnya kurang lebih, wahai Muhammad, sujudlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Jadi seandainya saya bersama Nabi Muhammad pada waktu itu, pada waktu turunnya perintah sujudlah kepada Allah, tentu saya bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad, di mana Allah? Saya juga mau sujud. Mana Allah Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, mana Allah? Saya juga mau sujud kepada Allah. Nah, seandainya saya hadir di sampingnya Nabi Muhammad pada waktu turunnya ayat perintah sujudlah kepada Allah. Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan contoh, beliau sujud kepada Ka'bah, bangunan Baitullah, rumah Allah. Nah, itulah yang saya maksud
bahwa perintah di dalam Al-Quran itu sujud kepada Allah, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sujud kepada Ka'bah. Jadi pada waktu saya membuat ceramah ya, saya sering dikritik oleh orang Islam karena selalu mereka mengatakan itu arah kiblat.